Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema Merindukan Tuhan di Sion. Pastikan saudara telah mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat Anda sebelum mengikuti program ini. Karena program ini sekali lagi tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Pendeta Felix Gosal. Kita akan masuk dalam pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu, Tuhan sudah jaga, pelihara, lindungkan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mempelajari firman Tuhan, kami membutuhkan urapan Roh Suci-Mu yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama Mazmur 84. Mazmur ini mengungkapkan kerinduan yang mendalam untuk hadirat Allah dan menggambarkan keindahan rumah Allah dan berkat orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian kita ke perjanjian baru, ada Wahyu 21 ayat 3. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita atau tangisan. Semua yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Lalu kemudian Mazmur 122. Mazmur ini menggambarkan sukacita dan berkat yang ditemukan dalam persekutuan dengan Allah. Khususnya ziarah orang-orang percaya ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka datang untuk beribadah dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kemudian ada Mazmur 87. Mazmur ini menekankan kebanggaan Yerusalem sebagai kota Allah dan bahwa semua bangsa akan diubahkan baik secara rohani dan spiritual akan terdampak oleh karena apa yang terjadi di dalam kota Allah ini. Lalu kemudian Galati 3 ayat 28-29 menegaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi non-Yahudi, antara budak dan orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Semua adalah satu di dalam Kristus. Matius 28 ayat 18-20 ini dikenal sebagai The Great Commission. Ayat ini adalah perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi dan membuat murid dari segala bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Mazmur 46. Mazmur ini menegaskan kekuatan dan perlindungan Allah dalam menghadapi bencana dan kekacauan. Mengajak kita para pembaca untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir Mazmur 125 menggambarkan perlindungan dan keamanan yang diberikan Allah kepada umatnya yang percaya dan membandingkan mereka dengan gunung-gunung di sekitar Yerusalem yang tak tergoyahkan. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Merindukan Tuhan di Sion. Sesungguhnya apa pengertian Sion? Apakah ini arti secara harafiah atau teologis? Ataukah ini menunjukkan tempat tertentu? Nah, menurut Eastman Dictionary dikatakan bahwa istilah Sion biasanya menjelaskan lokasi atau sebagian aspek dari kota Yerusalem, atau mengatakan tentang Yehuda, atau bahkan menggambarkan tentang seluruh negeri. Nah, kita baca di dalam Yosua 15 ayat 63 dan 2 Samuel 5 ayat 7, ketika Daud merebut lokasi ini dari orang Yebus, Daud membangun sebuah benteng dan istana di atasnya, dan kota itu kemudian disebut menjadi kota Daud. 1 Raja-Raja 8, 2 Raja-Raja 19, dan 1 Tawarik pasal 11. Dalam kitab perjanjian lama, nama Sion ini digunakan untuk menyebutkan Yerusalem secara umum,
tetapi juga kadang-kadang untuk merujuk kepada Israel sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Contohnya di Mazmur 51 ayat 18 dan 87 ayat 5. Sementara itu di dalam perjanjian baru, Sion ini memiliki makna teologis atau makna rohani. Oleh karena Sion ini seringkali digunakan untuk merujuk kepada gereja Tuhan. Contohnya Ibrani 12 ayat 22 dan juga merujuk kepada kota sorgawi yang nanti disediakan bagi orang yang percaya dan setia. Wahyu 14 ayat 1. Siapa yang merindukan Sion yang dimaksudkan di dalam judul pelajaran sekolah sahabat? Lalu apa manfaat kalau seandainya kita telah menggapai Sion tersebut? Nah, para pemazmur merindukan Sion. Mengapa? Karena di Sion ada bait Allah. Dan bait Allah itu adalah hadirat Allah. Sion ini mewakili kehadiran Allah yang hidup di antara umat-umatnya. Nah, sebagaimana umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, demikian pula Sion itu adalah gunung pilihan Allah. Mazmur 76 dan Mazmur 87. Dan juga dalam Mazmur 99 di sana dikatakan bahwa Allah memerintah dari Sion. Dan juga Allah mendirikan baitnya di Sion. Mazmur 87. Jadi Sion ini adalah tempat hadirat Allah, adalah tempat berkat, dan adalah tempat perlindungan ilahi. Itulah sebabnya mengapa Sion ini dirindukan. Lalu kemudian pertanyaan kita, bagaimana cara kerinduan menuju ke Sion ini menjadi kenyataan sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat? Nah saudaraku, menurut Mazmur 137 ayat 1, ada banyak anak-anak Tuhan yang merindukan Sion surgawi dengan air mata. Nah, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat pekan ini mendorong kita untuk memiliki iman yang teguh, sekalipun di dalam dunia di mana umat-umat Allah mengalami tantangan, pencobaan, dan kekecewaan. Ada hal-hal yang tidak kita pahami, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak setia. Kita harus tetap setia menanti Sion sorgawi yang Tuhan janjikan itu. Hal ini ditegaskan oleh Ellen White dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 183. Dia katakan, tetapi kita tidak memiliki alasan untuk meragukan firman Allah hanya karena kita tidak dapat memahami misteri pemeliharaannya. Di mana-mana terdapat keajaiban yang tidak kita pahami. Haruskah kita kaget menemukan bahwa di dalam dunia rohani juga ada misteri yang tidak dapat kita pahami? Jadi benar, bagaimana kita dapat menggapai Sion itu? Kita harus tetap setia, tetap teguh di dalam iman, karena Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 84 ayatnya yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, mari kita lihat apa latar belakang penulisan dan arti dari perikop ini. Saudara-saudara, Mazmur 84 ini ditulis oleh Daud. Kemungkinan ditulis ketika ia diasingkan dari Yerusalem. Mazmur ini merupakan ungkapan syair yang penuh semangat tentang pengabdian dan kasih kepada rumah Tuhan dan penyembahan kepadanya. Mazmur ini tampaknya menggambarkan berkat bagi mereka yang pertama, tinggal di tempat yang suci. Itu dapat dilihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, lalu ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Yang kedua, berkat bagi mereka yang bersiarah ke tempat yang kudus. Itu dapat dilihat dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Dan berkat yang ketiga, yaitu bagi mereka yang meskipun tidak memiliki hak istimewa atau non-Ibrani atau non-Israel untuk beribadah di rumah Allah, namun tetap menaruh kepercayaan kepada Allah. Dapat dilihat dalam Mazmur 87 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara, kusuknya puisi dan syair ini
diperkuat oleh irama religi yang digunakan untuk melantunkan baris-baris dalam bahasa Ibrani. Sentimen dari syair suci yang sangat indah ini lebih dari sekedar perasaan pribadi. Ini adalah perasaan terdalam dari setiap anak Allah yang tidak memiliki hak istimewa untuk bersekutu dengan sesama orang Kristen yang merindukan persekutuan dengan saudara-saudaranya dalam penyembahan bersama kepada Allah. Nah, kemudian siapa yang dimaksud jiwaku hancur? Hal itu dapat dilihat di dalam ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwaku hancur? Saudara-saudara, Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 3 halaman 838 saksikan seperti ini. Frasa jiwaku hancur adalah menggambarkan jiwaku rindu, kesungguh-sungguhan, semangat untuk mencari Tuhan. Dalam hal ini adalah Raja Daud atau orang-orang Israel pada umumnya. Pemazmur merindukan untuk menjadikan bait suci sebagai tempat tinggalnya yang permanen, sehingga ia dapat berada dekat dengan Allah selama-lamanya. Hal itu dapat dilihat juga di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kemudian frasa itu juga menggambarkan adanya kebahagiaan yang tak tertandingi saat tinggal dan berhubungan dengan Allah. Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Kemudian pertanyaan, mengapa bersorak-sorai kepada Allah yang hidup? Mengapa disebut Allah yang hidup? Frasa ini juga masih kita lihat di dalam ayat tema. Saudara-saudara, bersorak-sorak, kata yang digunakan di sini adalah ranan. Ranan secara harafiah berarti mengeluarkan suara yang bergetar atau mengeluarkan suara dalam getaran atau dengan cara yang bergetar. Dan dari sini bisa berarti bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Nah, itu juga dapat dilihat dalam Imamat pasal 9 ayat 24, Ayub 38 ayat 7, Yesaya 12 ayat 6. Tiga ayat ini adalah paralel dengan kata ranan yang merujuk kepada suara yang penuh dengan sorak-sorai atau bergetar. Nah, kemudian apa penerapan atau makna dari suara yang penuh dengan sorak-sorai ini? Saudara, penerapan yang umum adalah untuk bersukacita. Saya ulangi, bersukacita. Yang itu dilihat dalam Mazmur 98 ayatnya yang keempat. Jadi suara yang bersorak-sorai itu adalah bagian dari sukacita. Nah, hal itu juga dapat dilihat di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-8. Atau bisa juga bernyanyilah bagi Tuhan atau bersorak-soraklah bagi Tuhan. Namun hubungan ini tampaknya menuntut agar dipahami sebagai seruan kerinduan atau keinginan yang sungguh-sungguh terhadap kehadiran Allah yang hidup, artinya Allah yang tinggal dan merasakan pengalaman kehidupan manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pokok diskusi tentang sebuah frase di dalam kitab Mazmur yang mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mungkin kita bertanya, mengapa pelataran itu dirindukan? Apa alasan merindukan pelataran Tuhan? Nah, apa alasan? Alasan yang pertama dilihat dari sudut pandang penulis Mazmur ini. Di dalam Bible Commentary Seventh-day Adventist halaman 827 volume yang ketiga mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud saat dia dalam pelarian dari Yerusalem.
Nah, Daud adalah orang yang suka datang ke rumah Tuhan. Nah, salah satu bukti dia suka datang ke rumah Tuhan adalah ketika dia dihukum oleh karena telah mengambil Batsheba dari Uria, dan Alkitab mengatakan setelah itu Daud pergi ke rumah Tuhan. Nah, bisakah saudara bayangkan orang yang suka datang di hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, dan saat itu dia di dalam pelarian, disitulah dia merindukan pelataran Allah. Kemudian yang kedua, Mazmur ini juga dikenal sebagai nyanyian Sion, di mana para sarjana Alkitab percaya bahwa Mazmur ini biasa dinyanyikan saat peziarah melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Dodd Floyd mengatakan bahwa Mazmur ini tampaknya merupakan lagu ziarah yang akan dinyanyikan dalam perjalanan ke Yerusalem. Mungkin ke sebuah festival seperti Festival Sukkot, atau festival yang dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun. Nah, mungkin kita bertanya, siapa peziarah ini? Nah, peziarah ini adalah mereka yang adalah orang-orang Yahudi terpencar di berbagai tempat, dan mereka rindu di dalam hati mereka rindu untuk berada di pelataran Tuhan, dan oleh karena itu mereka menyanyikan Mazmur ini. Jadi secara sederhana alasan peziarah itu oleh karena mereka merindukan suasana di dalam pelataran Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, di mana dan apa pelataran Tuhan? Apakah pelataran Tuhan ini hanya merujuk kepada bait suci atau gereja? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam konteks Mazmur pasal 84, pelataran Tuhan di sini merujuk kepada bait suci itu sendiri. Kata pelataran ini merujuk pada bagian yang ada di dalam bait suci itu, yaitu bagian luar dari bilik masuci dan bilik yang suci. Tetapi kita mungkin bertanya, apakah pelataran Tuhan ini hanya terbatas pada bait suci ini? Nah, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, di sana Alkitab mengatakan seperti begini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, saudara, ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah tidak terbatas pada bait suci saja, tetapi di mana saja tempat manusia memanggil nama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, akan menjadi tempat yang kudus, pelataran Tuhan di sana. Musa bertemu dengan Tuhan di Horeb. Kasutnya harus dilepaskan karena tempat itu suci. Yosua bertemu dengan Tuhan di bentangan Yeriko. Melepaskan kasutnya juga karena tempat itu suci. Allah hadir di sana. Yakub bertemu dengan Tuhan dan dia namakan tempat itu Betel, yang artinya rumah Tuhan. Jadi, di dalam perjanjian lama, entah itu di Sinai atau Horeb, di Moriah, di Karmel, atau di mana saja, jika mereka memanggil nama Tuhan dan Tuhan hadir di situ, itu akan menjadi tempat yang spesial, tempat kehadiran Tuhan. Bisa jadi itu adalah pelataran Tuhan. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan konsep orang Kristen, kita yang hidup saat ini? Apakah pelataran itu hanya di gereja saja? Nah, saudara, pelataran itu bisa merujuk kepada gereja, tetapi juga merujuk kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu atau umat Tuhan. Nah, pelataran di sini kita dapat melihat bahwa itu tidak terbatas kepada bangunan gereja saja, tetapi itu juga dapat merujuk kepada umat Tuhan yang ada di dalam gereja itu sendiri. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 8, di sana Alkitab mengatakan, demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Di sini Gunung Sion adalah umat Allah itu sendiri. Francis Nicol di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan bahwa Mazmur ini adalah kerinduan orang Kristen yang kehilangan hak istimewa untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman.
Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa kerinduan ini bukan saja kerinduan untuk hadir di sebuah bangunan atau tempat yang khusus, tetapi adalah kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dua wanita Kristen, Isabel Allison dan Marison Harris, menyanyikan Mazmur pasal 84 ini ketika mereka mati sebagai martir. Tetapi saudaraku, Paulus lebih dalam lagi membahas makna dari isu ini tentang ruang lingkup di dalam orang Kristen. Nah, selain Paulus menekankan jika jemaat adalah bait Allah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tetapi di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, Paulus menekankan jika tubuh manusia itu sendiri adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah itu tinggal. Jadi di dalam hal ini kita dapat pahami jika merindukan pelataran Allah itu juga merujuk kepada orang Kristen yang mungkin hidup di dalam pergumulan dosa. Dia telah terasing di dalam dosa dan dia merindukan kehadiran Roh Kudus yang akan menguasai dan menuntun kehidupannya. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, apa yang dirindukan dari pelataran Tuhan? Dan apa yang menjadi manfaat ketika kita merindukan pelataran Tuhan? Saudara, kerinduan akan pelataran ini berkaitan erat dengan lagu Bani Korah yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 42. Para scholars mengatakan bahwa Mazmur ini memiliki kaitan erat dengan Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat 1 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita akan melihat bahwa ayat ini memberikan kita jawaban apa yang dirindukan. Metafora yang dimunculkan di dalam Mazmur ini menggambarkan rusa yang rindu sungai yang berair. Artinya di sini adalah rusa itu haus. Jadi rusa ini sementara dahaga dan dia mau dipuaskan. Ini berbicara mengenai rasa haus secara rohani. Orang ini mungkin memiliki kasus yang sama seperti perempuan Samaria di sumur Yakub. Mencari kelegaan, namun tak pernah dia dapatkan. 5 kali dia mencoba, 5 kali dia gagal. 5 kali dia tidak mendapatkan kehidupan seperti wanita yang lain. Dikasihi, dilindungi, dan hidup bahagia dalam sebuah rumah tangga. Tetapi saat itu ketika dia bertemu dengan Yesus, jiwanya yang dahaga itu dipuaskan. Bahkan di dalam hatinya itu keluar mata air kehidupan. Sehingga dia menjadi kesaksian bagi rakyat Samaria yang kemudian juga mencari Yesus untuk mendapatkan air hidup itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita melihat makna dari kata-kata berdoa untuk Yerusalem. Apa sebenarnya pengertian Yerusalem? Apakah ini menunjukkan Yerusalem kota saat ini atau mungkin ada kiasan rohani tentang sorga? Nah, kita perlu melihat ini dari konteks buku pelajaran sekolah sahabat kita yang membahas teristimewa Mazmur 122. Nasihat untuk berdoa bagi kedamaian di Yerusalem ini diambil dari Mazmur 122. Dan Mazmur 122 ini adalah sebuah lagu sukacita bagi para peziarah ke Yerusalem di zaman Raja Daud. Sebagaimana penganut agama Yahudi ini diperintahkan untuk berziarah 3 kali di dalam 1 tahun untuk memperingati kebaikan Tuhan kepada mereka di masa lalu dan juga masa sekarang. Nah, alasan mengapa kunjungan ke Yerusalem di zaman pemazmur adalah momen sukacita minimal ada 2 hal. Yang pertama oleh karena hadirat Allah dinyatakan melalui bait suci di sana, yaitu di Yerusalem. Dan yang kedua, hadirat Allah juga berarti takhta Allah. Dan takhta Allah berarti tempat dari mana Allah akan menghakimi. Lalu kemudian, kegiatan ziarah ke Yerusalem ini juga adalah saat ketika umat percaya memohon keadilan dari Allah. Apa pentingnya Yerusalem ini secara rohani maupun secara teologis bagi kita umat Masehi Advent hari ke-7?
Dalam pemahaman umat Masehi Advent hari ke-7 tentang Yerusalem baru, maka Yerusalem baru ini merupakan suatu tempat yang kekal, di mana orang-orang yang telah ditebus akan memiliki persekutuan terbuka dengan Bapa dan Anak, dan akan mengalami persekutuan yang murni dan kehidupan sosial yang harmonis, baik dengan para malaikat maupun juga dengan orang-orang yang setia di segala zaman, menurut Wahyu 21 ayat 2-3. Ellen White dalam buku Education halaman 306 mengatakan, "Di sana kita akan mengenal sebagaimana kita juga dikenal. Di sana cinta dan simpati yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa akan menemukan penerapannya yang paling benar dan paling manis. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dengan para malaikat, dan dengan orang-orang yang setia dari segala usia, persekutuan suci yang mengikat bersama seluruh keluarga di sorga dan di bumi, semuanya merupakan pengalaman-pengalaman abadi." Masehi Advent hari ke-7 artinya umat yang menantikan kedatangan Yesus, di mana penggenapan dari Yerusalem baru ini akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya mengapa ini memiliki makna yang sangat penting bagi pengharapan umat Advent hari ke-7. Apakah kita harus mendoakan Yerusalem dan mengapa kita harus mendoakannya? Nah, kita perlu tahu bahwa penulis pelajaran sekolah Sabat mengomentari pertanyaan ini. Dia mengatakan bahwa berdoa untuk perdamaian Yerusalem masih merupakan hak istimewa dan tanggung jawab orang percaya. Karena hal itu menghidupkan harapan akan datangnya kerajaan damai Allah di akhir zaman yang tidak hanya akan merangkul kota Yerusalem, tetapi bahkan seluruh dunia. Menurut Yesaya 52 ayat 7, Yesaya 66 ayat 12 dan 13, dan Wahyu 21 ayat 22. Jadi kita bertanggung jawab untuk tetap mendoakan perdamaian di Yerusalem, sebagaimana juga mendoakan perdamaian di tempat yang lain. Oleh karena kita memiliki pengharapan akan kerajaan damai Allah pada akhir zaman yang akan digenapi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa doa dan pengharapan serta bagaimana supaya saudara dan saya kita memiliki kesempatan untuk menikmati Yerusalem surgawi itu? Menurut ajaran Alkitab, seseorang dapat memasuki Yerusalem surgawi atau sorga melalui iman di dalam Kristus Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus mengajarkan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Dan tidak ada yang dapat datang kepada Bapa atau menikmati Yerusalem surgawi tanpa melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa iman dalam Kristus adalah kunci kalau kita ingin menikmati Yerusalem surgawi itu. Para penulis perjanjian baru bahkan Rasul Paulus juga menekankan pentingnya iman, seperti dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, sementara itu perjanjian lama, meskipun konsep Yerusalem surgawi tidak diuraikan secara eksplisit, tetapi di dalam kitab Mazmur juga menggambarkan pengharapan. Contohnya Mazmur 23 ayat 6 yang mengatakan, "Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ini menunjukkan keyakinan dan pengharapan bahwa kerinduan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan menjadi kerinduan dari umat-umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat tepatnya pada hari Selasa, judulnya adalah Sion, Rumah Segala Bangsa. Sekarang pertanyaan, mengapa disebut Sion untuk segala bangsa? Bukankah hanya untuk orang percaya saja? Saudara-saudara, untuk mengerti jawaban dari pertanyaan ini, harus kita mengerti dulu apa pengertian Sion. Sion adalah kota yang dipilih dan itu merujuk kepada Yerusalem di mana pondasi Bait Allah berdiri. Nah, pondasi Bait Allah di Gunung Sion. Hal itu dapat dilihat dalam Mazmur 2 ayat 6, Mazmur 15 ayatnya yang pertama. Dan juga
Sion adalah tempat di mana orang Israel berkumpul di masa lalu yang pada saat itu disebut Silo dan Betel. Di saat itu bangsa Israel dalam setahun 3 kali berkunjung ke Yerusalem untuk menjalankan upacara agama. Nah, saudara-saudara, kemudian mengapa disebut Sion untuk segala bangsa? Saudaraku, karena Sion ini melambangkan supremasi Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia atau bangsa. Hal itu dapat dilihat dalam Mazmur 99 ayat 2, Yesaya 22, dan Mika 4 ayatnya yang ke-1. Maka Sion itu adalah untuk segala bangsa karena Allah itu adalah Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk segala bangsa. Kemudian Sion juga digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani dari semua bangsa-bangsa yang menerima Tuhan sebagai Juru Selamat mereka. Nah, mengapa harus Sion dan apa keunggulannya? Saudara, dalam Mazmur 87 ayat 4-6 dikatakan, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel diantaranya orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu pencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Kemudian ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi merupakan gambaran tentang keselamatan kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ada 3 kali Mazmur menyatakan bahwa segala bangsa dilahirkan di Sion, berarti bahwa Tuhan memberi mereka identitas baru dan mereka semua memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Sion yang lahir secara rohani. Baik, terima kasih pendeta. Saat ini kita masuk kepada pokok diskusi mengenai keamanan dan kedamaian Sion. Nah, apakah Mazmur 46 ini ketika dia menggambarkan Sion itu merujuk kepada kota Allah? Dan kalau begitu, apa pengertian kota Allah ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam teologi Perjanjian Lama, kata Sion ini sering merujuk kepada Yerusalem itu sendiri, atau juga sering dipakai untuk seluruh teritori orang Israel. Tetapi juga kata Sion ini merujuk kepada bangsa Israel itu sendiri. Sedangkan kota Allah itu merujuk kepada Yerusalem. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur pasal 48 ayat 1. Itu adalah Yerusalem itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam situs atau website dari Yerusalem Archaeological Sites yang diupload oleh Hebrew University of Jerusalem, di sana memberikan penjelasan jika bait Allah itu dibangun di atas Gunung Horeb, Gunung Moria, sedangkan kota Allah itu khususnya Istana Daud itu dibangun di atas Gunung Sion. Nah, lalu kita bertanya, apa pengertian kota Allah di sini? Nah, kota Allah atau Ir Elohim atau Ir Ha Elohim atau Beir Elohim itu hanya muncul 4 kali di dalam Perjanjian Lama, dan keempatnya ini hanya muncul di dalam kitab Mazmur. 3 diantaranya muncul di dalam Mazmur pasal 48. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 48 ini adalah nyanyian kemenangan prajurit Israel. Ini pernah dinyanyikan oleh Raja Yosafat ketika memenangkan pertempuran. Nah, mari kita lihat sedikit penggalan dari kata-kata di dalam Mazmur pasal 48 ini untuk mengetahui sebenarnya apakah kota Allah itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ayat 2, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Ayat 3, dalam puri-purinya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Ayat 12,
Kelilinglah kota Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, ayat 13, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Ayat terakhir mengatakan, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selama-lamanya dialah yang memimpin kita. Jadi saudara, kota Allah di dalam pengertian orang-orang di dalam perjanjian lama, itu adalah kejayaan, kedamaian, keamanan, pertahanan yang kokoh yang diberikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin mereka atau raja-raja Israel, sehingga mereka aman dari musuh-musuh mereka. Jadi, secara fisik, kota Allah ini menggambarkan pertahanan dan keamanan dalam pusat administrasi raja-raja Israel, tetapi secara rohani, kota Allah ini merujuk kepada kondisi umat Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan dari musuh-musuh mereka. Nah, kalau begitu kita bertanya, apa rahasia agar kota kita aman dan damai sesuai dengan Mazmur pasal 46 ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, menurut Mazmur pasal 46, rahasia agar kota kita itu aman adalah membiarkan Tuhan hadir di dalam kota itu. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Nah, menurut struktur dari Mazmur pasal 46 ini, kita akan temukan 3 keuntungan apabila Tuhan hadir di dalam kota itu. Yang pertama, Tuhan akan membela kita meskipun bumi bergoncang. Yang kedua, Tuhan akan membela kita meskipun bangsa-bangsa mengamuk. Dan yang ketiga, Tuhan akan membela kita ketika Dia datang dalam penghakimannya. Pena inspirasi di dalam The Acts of the Apostle halaman 85 mengatakan, apa yang menjadi kekuatan dari mereka yang menderita penganiayaan oleh Yesus, oleh karena Yesus di masa yang lalu, itu adalah persatuan dengan Allah, persatuan dengan Roh Kudus, dan persatuan dengan Kristus. Jadi rahasianya agar kita boleh aman di dalam keamanan, di dalam Mazmur pasal 46 ini adalah bagaimana kita boleh bersatu dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Allah itu sendiri, yang akan memegang kota kita sehingga kita tidak akan goyah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tak tergoyahkan seperti Sion. Mengapa di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa orang percaya itu digambarkan seperti Gunung Sion di dalam Mazmur 125? Nah, kita perlu memahami bahwa ini mencoba untuk membandingkan Gunung Sion dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Tidak seperti gunung-gunung yang dikuasai oleh orang-orang jahat yang dicampakkan ke dalam laut dalam Mazmur 46 ayat 3. Gunung di mana Yerusalem dibangun, ini adalah gunung yang kokoh, yang memiliki daya tahan, yang membangkitkan kepercayaan dan iman yang mendalam. Artinya, orang percaya itu tak tergoyahkan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Gunung Sion adalah tempat perlindungan yang tak tergoyahkan, demikian juga orang-orang yang bernaung menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian dan tempat perlindungan, mereka itu akan tetap kokoh dan tetap teguh, meskipun mereka akan mengalami banyak tantangan. Meski mereka tidak akan mengerti banyak hal di dalam hidup ini, tetapi mereka bisa tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Ellen White di dalam Langkah kepada Kristus halaman 183 dan 184 mengatakan, kesulitan hanya terletak pada kelemahan dan keterbatasan pikiran manusia. Allah telah memberikan kepada kita bukti yang cukup di dalam kitab suci mengenai sifat ilahi. Dan kita tidak perlu meragukan firman Tuhan hanya karena kita tidak dapat memahami semua misteri pemeliharaannya. Artinya saudaraku, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena iman kita yang teguh, walaupun kita tidak mengerti atau belum mengerti, kita akan dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita bagaikan gunung yang kokoh, yang teguh, tidak tergoyahkan.
Bagaimana supaya saudara dan saya dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang percaya, yang bagaikan gunung yang teguh itu? Dan apa rahasia orang yang percaya ini teguh di dalam lindungan Tuhan? Minimal ada 4 makna menjadi orang percaya yang teguh dan tidak tergoyahkan itu. Yang pertama, orang percaya artinya orang yang selalu mencari dan mengakui Tuhan di dalam hidup mereka. Mazmur seringkali menekankan pentingnya mencari Tuhan dan mengakui kebesarannya. Dan ini mencakup kita mengaku dosa kita rendah hati, kita menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Mazmur 32 ayat 5 dan Mazmur 51 ayat 3-4. Yang kedua, orang yang percaya yang tidak digoyahkan adalah orang yang memiliki iman. Artinya percaya kepada janji-janji firman-Nya, percaya dan memahami karakter Allah yang setia dan berbelas kasih, dan juga bersikap sabar dalam menanti pertolongannya. Mazmur 37 dan Mazmur 62. Yang ketiga, orang yang percaya artinya orang yang kehidupannya saleh. Mazmur mengajarkan pentingnya hidup yang saleh di hadapan Allah. Artinya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang keempat, orang percaya artinya orang yang terus berdoa dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mazmur 25 dan Mazmur 91. Apa rahasia orang percaya untuk tetap teguh dan berada dalam lindungan Tuhan? Ada beberapa. Yang pertama adalah terus bergantung kepada Tuhan. Ini ada di Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Mereka yang mengakui bahwa mereka bergantung pada Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan dan perlindungan daripadanya. Yang kedua, mereka ini memiliki kehidupan rohani yang konsisten. Bukan hanya sedikit waktu atau sementara atau sekali-sekali, tetapi kehidupan rohani yang konsisten. Mereka ini menjauhi kejahatan, mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ini ada di Mazmur 1 ayat 1-3. Dan yang ketiga, rahasianya adalah mereka ini orang-orang yang berdoa yang berkelanjutan. Mereka tidak datang kepada Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan atau masalah. Tidak, tetapi mereka memiliki kehidupan berdoa yang berkesinambungan. Melalui doa yang berkelanjutan, mereka selalu mencari pertolongan, kebijaksanaan, dan perlindungan dari Tuhan di dalam doa. Sesuai dengan Mazmur 55 ayat 16 dan 17. Mari kita lihat sekarang pelajaran sekolah Sabat, tepatnya hari Jumat pendalaman. Apa pengertian nyanyian Sion? Apa ini kiasan atau siapa yang menyanyikannya? Nyanyian Sion ini. Saudara-saudara, nyanyian Sion merupakan nyanyian yang nyata yang dinyanyikan oleh orang Israel saat pembuangan di Babel. Nyanyian itu dinyanyikan untuk mengenang akan bait suci di Yerusalem. Hal itu dapat dilihat dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nyanyian Sion merupakan komitmen mutlak untuk tetap memperhatikan Sion dan pengharapan yang hidup dalam pemerintahan kedaulatan Allah. Menyanyikan lagu-lagu Sion membawa tekad yang kuat untuk tetap menghidupkan pengharapan akan pemulihan kerajaan Allah, yaitu Yerusalem baru. Nah, kemudian siapa yang akan menyanyikan nyanyian Sion ini? Saudara-saudara, Mazmur-Mazmur Sion dinyanyikan oleh orang-orang percaya dari segala generasi yang merindukan untuk tinggal di Yerusalem baru. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-12. Nyanyian Sion mendorong kita untuk menantikan dunia masa depan dengan penuh harapan, yaitu Yerusalem baru. Terima kasih pendeta. Sekarang kita tiba pada aplikasi. Bagaimana kita bisa masuk Sion dan apa yang harus kita lakukan? Van Gemeren di dalam Expositors Bible Commentary volume 5 halaman 787 mengatakan bahwa Gunung Sion lebih dari sekedar bukit. Ia melambangkan pertolongan Tuhan, kehadirannya dalam memberkati dan melindungi umatnya, dan keistimewaan hubungan perjanjian.
Nah, bagaimana kita bisa masuk di dalam hubungan ini? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks Sion di atas dunia dan konteks Sion dalam kerajaan surga. Mari kita lihat dalam konteks hidup di atas dunia ini. Nah, di dalam Mazmur pasal 125 ayat yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi inti dari rahasia ini adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan itu akan menjadikan kita seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Di Song of Ages halaman 363 mengatakan, jika hari ini kita mau mengambil waktu untuk datang kepada Yesus dan menceritakan kepadanya kebutuhan kita tidak akan dikecewakan. Dia akan menjadi tangan kanan untuk menolong kita. Kita hanya membutuhkan lebih kepercayaan di dalam juru selamat kita. Jadi itu yang pertama. Kalau kita mau benar-benar masuk ke dalam Sion itu, menjadi bagian yang kokoh di dalam kota Allah itu, maka kita perlu percaya di atas dunia ini. Nah, bagaimana dengan konteks hidup di dalam kerajaan surga? Nah, di dalam The Acts of the Apostle halaman 591, di sana dikatakan bahwa penglihatan Yohanes menggambarkan mereka berdiri di atas gunung Sion, mengenakan pakaian kudus, mengenakan lenan putih, yaitu kebenaran orang-orang kudus. Tetapi, semua orang atau orang-orang yang mengikut anak domba di surga harus terlebih dahulu mengikut dia di bumi. Tidak dengan gelisah atau berubah-ubah, tetapi dengan penuh kepercayaan, kasih, dan ketaatan yang rela seperti kawanan domba yang mengikuti gembalanya. Jadi jelas, untuk masuk ke dalam Sion, dalam kerajaan surga, kita perlu untuk hidup konsisten dalam iman dan ketaatan. Hidup seperti kawanan domba yang mengikuti gembalanya. Jika demikian, apa peran gereja? Apa peran saya dan saudara supaya orang lain yang tidak percaya itu, mereka juga bisa mengambil bagian dan bisa masuk ke dalam Sion itu? Di dalam pena inspirasi The Acts of the Apostle halaman 361, di sana dikatakan, adalah hak istimewa bagi para penjaga di tembok Sion untuk hidup begitu dekat dengan Allah. Ini menggambarkan tentang gereja itu, tentang mereka yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Selanjutnya dikatakan bahwa sehingga dia dapat bekerja melalui mereka untuk memberitahu manusia akan bahaya mereka dan menunjukkan mereka ke tempat yang aman. Dengan setia, mereka harus memperingatkan orang-orang akan akibat yang pasti dari pelanggaran, dan dengan setia mereka harus menjaga kepentingan gereja, artinya misi gereja. Mereka tidak boleh mengendurkan kewaspadaan mereka. Tugas mereka adalah tugas yang menuntut penggunaan setiap kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan selanjutnya ditulis, mereka bekerja bukan karena upah, tetapi mereka menyadari bahwa akan ada kecelakaan atau akan ada celaka bagi mereka jika mereka gagal memberitakan Injil. Ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab gereja. Oleh karena itu, saudara dan saya yang merasa bahwa kita telah kuat seperti Sion, yang merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar ini kepada mereka. Oleh karena itu, apabila saudara hidup jauh dari Sion, berdoalah supaya Tuhan datang dan menghadiri Sion Anda, tinggal di dalam kota Anda, sehingga saudara tidak goyah dan terhindar dari bahaya musuh. Tetapi jika saudara sudah berada di dalam menara-menara Sion ini, mari dengan penuh tanggung jawab, penuh kesadaran, kita menjalankan tugas bekerja untuk membawa mereka menikmati keamanan dan kedamaian di dalam Gunung Sion itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menutup diskusi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami.
Biarlah pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami diskusikan bersama dapat membawa pengetahuan, tetapi bukan saja pengetahuan. Kami boleh praktekkan pengetahuan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.